ngutangin sama Allah. Jadi ada orang mau ngutang ke kita, dia kasihnya sedekah, ada anak niat ngutang ke Allah, ngutangin ke Allah aja. Buat tete, anak ngutangin ke Allah. Itu caranya, ya. Karena kalau ngutangin ke orang, nggak bisa dibuat balasannya cuma segitu doang, 10.000 ya 10.000. Tapi kalau ngutangin ke Allah, wa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun, Allah akan lipat gandakan balasan pengganti dari hutang yang kita hutang kepada Allah. Itu caranya, ya. Caranya biar kita dapat bayaran dari hutang yang kita hutangi berlipat ganda. Jangan hutangin ke orang, gak akan dapat balasan lebih. Kalau kita mau ngasih niatin, hutangin sama Allah, ya. Allah akan balas dengan balasan berlipat ganda dari hal yang kita hutangi kepada Allah. Walil hadisi, dan juga karena berdasarkan hadis, ya, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang sedekah sunnah. Di antaranya wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Amanu billahi wa rasulihi wa anfiqu aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi alladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir wa amanu billahi wa rasulih. Ya, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang sedekah sunnah. Walil hadis, dan karena berdasar hadis al-kasirati yang banyak, asyahirati yang masyhur. Begitu juga dalam hadis banyak, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yusa'ib shala bainan nas. Bahwa setiap orang berada di naungan sedekahnya sehingga diputuskanlah urusan para manusia. Jadi balasan diantara yang akan diberikan kepada orang-orang yang ahli sedekah, dia akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Akan menaungi kita yaumul mahsyar, hari keputusan. Maka saudara kita akan tampil di hadapan kita, membantu kita. Tuh, ya. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi. Setiap orang berada di naungan sedekahnya sehingga diputuskanlah perkara dari manusia. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan juga ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah engkau kepada neraka. Ya. Hijabkanlah dirimu dari neraka walau hanya dengan separuh walaupun hanya sedekah dengan air, ya. Fa'ilam tajidu fabi kalimatin thayyibatin, kalau memang kau tidak memiliki bersedekah dengan harta, makanan, minuman, cukup dengan kalimat yang baik. Berikan nasihat kepada orang, itu sudah bagian dari sedekah kita kepada orang lain. Fa illam tajidu ya fa bi kalimatin thayyibatin, dengan kalimat yang baik. Wa qala alaihi salatu wasalam, as-shadaqah tunfiqul khati'ah. Ya, bahwa sedekah itu bisa menghancur leburkan kesalahan kita. Kama yutfiqul ma'an nar, seperti halnya bisa memadamkan air kepada neraka. Kalau ada api berkobar-kobar, cara madaminya pakai apa? Pakai air. Kesalahan yang kita lakukan selama ini bisa dihapus, dihilangkan dengan sedekah. Banyak sedekah, ya. Wa qala alaihi salatu wasallam wa yuhsyarun nas yaumil qiyamah. Ya. Bahwa nanti para manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat. Ya. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dari sedekah. Waqat tajibu. Nah ini, ya, itu tentang keutamaan sedekah. Kalian bisa lihat dari hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan dari sedekah. Waqat tajibu, dan terkadang wajib apa sedekah tatawwu. Jadi terkadang sedekah sunnah ini hukumnya bisa menjadi wajib. Yang asalnya nggak wajib tapi bisa diwajib. Kapan kasusnya? Contohnya ka'ayyadida
seperti halnya mendapatinya dia muttarrat pada orang yang muttar, ya, orang yang sangat membutuhkan, ya, kelaparan, kehausan, sangat-sangat membutuhkan, ya. Wa ma'u, dan hal itu bersamanya orang yang memiliki harta syahas, adapun perkara yutimu yang bisa memberikan makan siapa syahas pada dan baginya ada harta lebih, kepemilikan lebih yang bisa dia berikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Fadlan hal yang melebihi abma yutimu, harta yang dia miliki ini memang sudah melebihi anhu dari kebutuhannya, ya, baru hukumnya wajib. Contoh misalkan sekarang zaman paceklik, ya, krisis, orang di mana-mana kelaparan, ada orang sangat butuh pada makan. Kita punya makanan lebih nih, buat kita udah cukup, ada lebih, ya, maka wajib bagi kita dari kelebihan yang kita miliki kita berikan kepada orang yang butuh, karena dia sangat butuh. Kecuali kalau memang, ya, kita nggak lebih, kalau kita nggak makan kita mati, dia juga mati, bagaimana? Ya kita buat kita, biarin dia mati. Karena taruhannya kalau kita kasih dia, kita yang mati, kalau kita makan dia yang mati, berarti dulu ini kita makan, biarin dia mati. Nah, ini kalau betul-betul dalam keadaan darurat. Kalau lebih kasih, karena kalau darurat itu, ya, bisa menjadikan halal sesuatu yang diharamkan, seperti makan daging babi, anjing. Kalau memang dalam keadaan terpaksa, kalau nggak makan bisa mati, makan itu daging anjing, makan itu daging bahkan daging manusia pun kita lagi di tengah padang pasir berdua sama teman, udah kelaparan, kehausan, ya, nunggu siapa yang mati duluan, dia mati dan dia kita makan, kita mati dan kita dimakan gak apa-apa, tapi makannya jangan berlebih, sekedar untuk menyambung napas dia, itu boleh kita makan daging orang kalau memang kondisi sudah betul-betul emergensi. Kalau kita nggak makan mati, tapi nggak boleh saling membunuh, ya. Kedua tengah padang pasir, udah sangat kelaparan, kita bunuh-bunuhan, yang mati kita makan, jangan. Nunggu yang mati duluan siapa, ya, baru silakan Anda boleh makan ke teman Anda, ya. Kecuali, ya, jasad dari para anbiya tidak boleh, ya. Wa yukrahu, dan dimakruhkan apa? Shadaqatut tatawwu. Jadi shadaqat asalnya sunnah, namun bisa menjadi wajib kalau memang ada yang sangat membutuhkan, dan juga bisa menjadi makruh, ya. Wa yukrahu, dan dimakruhkan apa? Shadaqah biradiin, dengan perkara yang hina. Shadaqah nasi yang udah basi, roti yang sudah bulungan, udah expired kalau bahasa kitanya, makanan-makanan yang udah expired belum dikasih ke orang, nah itu makruh. Ini namanya makruh, gak disukai, gak berpahala, ya, ya, makruh. Kalau sedekah itu pilih yang terbaik, bahkan yang kita sukai, ya. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, dan tanalul birra, tidaklah engkau akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu, sehingga engkau menginfakkan, mensedekahkan mimma, dari harta-harta tuhibuna, yang engkau cinta, harta yang paling kita sukai, itulah yang terbaik yang harus kita sedekahkan. Anda akan mendapatkan al-khair, dan tanalul birra, kebaikan. Bagaimana cara yang mendapatkan kebaikan? Tunfiqu mimma tuhibbun. Pengen dapat kebaikan? Pengen? Keluarkan harta yang sangat kalian cintai untuk orang lain, ya. Duit, kan kita cinta duit nih, senang duit nggak? Keluarin buat orang, ya. Anda akan mendapatkan lebih caranya, ya. Karena di sana ada unsur mujahadah,
apa? Perlawanan diri kita kepada nafsu. Karena ibadah ini betul-betul harus didasari dengan mujahadah. Tanpa mujahadah nol. Sedekah, biar sedekahnya betul-betul diterima dan mendapatkan kebaikan harus didasari dengan mujahadah. Kalau sedekah ada lagi dalam badan mampu, gampang, lagi punya duit banyak, sedekah enteng karena lagi yang susah itu sedekah orang nggak tuh di situ. Karena perlawannya dengan nafsu, baru sedekah Anda mendapatkan al-bir. Dan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibun. Ini cara ulama kita di dalam melakukan ibadah. Harus semua ibadah itu didasari dengan mujahadah. Apa? Kesungguhan, lawan itu nafsu. Orang badannya banyak miliaran, sedekah cuma 100 juta enteng, duitnya banyak. Tapi kalau lagi susah, mampukah dia sedekah dengan apa yang dia miliki, yang dia sangat sukai, yang dia sangat butuhkan? Hari ini saya lagi butuh duit, ada orang minta, kita punya duit segini. Bagaimana jika Anda kasih? Berarti Anda termasuk orang yang mujahadah di dalam sedekah. Jadi sedekah itu juga harus mujahadah, ya. Semua harus dimujahadah. Aku ya ada kesungguhan, lawan itu nafsu. Ya, nggak mungkin nggak akan mendapatkan bir kecuali didasari mujahadah. Ya, paham ini? Walaysa dan tidak ada atau bukan, walaysa dan bukan itu minhu dari sedekah biradi, bukan bagian sedekah dengan perkara yang jelek, yang hina. Apa atasadduku bersedekah bil fulusi, dengan fulus, ya, fulus tembaga, ya, kalau bahasa artinya ya. Wasawi, dan pakaian al-khaliqiyah, layak pakai walaupun nggak baru tapi layak pakai. Nah, ini termasuk bagian dari sedekah sunnah, bukan termasuk sedekah makruh, kecuali yang sudah tidak layak pakai. Ya, al-khaliq layak pakai walaupun sudah bekas tuh boleh, ya. Wanawihima, dan semisal, ya, fulus wal khaliq, ainah wal fulus, ainah bil fulus wasyaubil khaliq minasyai' al qalil, yaitu dari sesuatu yang sedikit, kalukmah wal lukmatain, seperti memberi sedekah 2 puluhan, 1 puluhan, piring nasi. Itu kan kelihatannya sedikit, tapi bukan termasuk rodi, ya, bukan termasuk yang hina, ya. Daripada banyak tapi sudah kadang luasa, mendingan sedikit tapi masih bagus, masih enak. Hasilnya beli nasi padang sama rendang daripada nasi 5 kardus indomie tapi sudah mendingan nasi padang 1 bungkus sama rendang daripada nasi 5 kardus indomie tapi sudah ada luar. Itu rodi, ya. Jadi rodi itu tidak dilihat dari sedikit, tapi layak atau tidak barang tersebut. Bal yang bagi, akan tetapi seyogianya Allah ya nafa, untuk tidak benci siapa sahas, untuk nggak suka minat tasadduqi, dari bersedekah bil qalili, dengan perkara yang sedikit, walaupun sedikit, ya, niati dengan baik lillahi ta'ala. Jangan sedikit doang dengan bersedekah. Jangan. Jadi latihan, kita mampunya sedikit, ya, silakan. Yang penting didasari dengan mujahadah. Berarti berikan walaupun sedikit yang terbaik. Itu loh maksudnya. Walaupun sedikit, jangan meremehkan yang sedikit, ya. Yang ada kita tidak mau bersedekah, tidak akan bersedekah, nunggu mampu, nggak bakal sedekah, ya. Dari sedikit saja kita tidak mampu, harus didasari dengan mujahadah, ya. Mujahadahnya sedekah yaitu dengan kita memberikan yang terbaik, yang paling kita sukai. Ya, kita ini lagi di pondok punya pakaian bagus, kita sangat suka, teman kita minta pakaian buat dah tuh ujian. Ya enak aja lo, ini baju paling bagus gua mau kita, ya kan begitu.
Wa tasadduqu dan adapun bersedekah bil ma'i dengan air itu afdalu lebih utama. Nah, dalam sedekah urutannya yang pertama dengan air itu lebih utama. Ya, karena melihat kondisi di Jazirah Arab itu dulu air sangat sulit. Dan di sini juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW di khabari Abi Dawud, ayyus sedekah afdal? Sedekah mana yang paling afdal ya Rasulullah? Qala al-ma'u, yaitu dengan air. Makanya kalau ada majelis taklim, airnya ada ke airnya. Nih beli aqua tuh buat majelis taklim. Itu sedekahnya afdal. Sedekah paling afdal. Sedekah dengan air. Majelis taklim mana nih? Daerah Jati Asih misalnya ada berapa? Asal ada 20 majelis taklim, kirimin setiap majelis 10 kartus, 10 kartus, 10 kartus, 10 kartus. Afdal kata Nabi, ayo al-afdal sedekah. Ya, al-ma'u sedekah dengan air. Ya. Dalam hadis lain wa khabar Tirmidzi, ayyuma muslimin saqa musliman ala dhamain saqallahu ta'ala minar rahiq al-makhdum. Siapa orang yang memberi minum kepada muslim lain, ya, atas kehausannya dia, Allah akan minumkan dia minar rahiq al-makhdum. Ya. Wa khabar sahihaini dan juga hadis yang Bukhari Muslim, salasun la yatakallamu Allah yaumal qiyamah wala yanzuruhum wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ya, 3 golongan yang Allah tidak mau berbicara dengannya pada hari kiamat, dan Allah tidak mau melihatnya, dan Allah tidak akan mensucikannya, dan bagi mereka azab yang pedih. Rajulun ala fadli ma'in, yaitu orang yang memiliki kelebihan air di thariqin. Kemudian yang mau minum ibnu sabil, dia nggak mau memberikan kepada orang yang sedang kehausan dalam perjalanan. Makanya orang-orang dulu itu setiap di masjid, surau-surau itu ada gentong air. Ada kan? Coba kalau ziarah ke para wali songo, pasti ada gentong buat orang ziarah kalau haus minum di gentong. Karena sedekah paling afdal dengan air. Orang yang punya kelebihan air, jadi duit bisa buat beli air, ya, nggak mau sedekah dengan ada orang butuh pada air, maka Allah tidak akan mau melihatnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau berbicara dengannya, dan baginya Allah akan berikan adab yang sangat pedih. Wa tasadduqu bil ma'i, adapun sedekah dengan air itu afdalu lebih utama. Namun haitsu kasur dengan sekiranya dengan sekiranya banyaknya ihtiyaju butuhnya ilahi pada, kalau memang butuh pada air ini sangat diperlukan. Majelis taklim butuh air, ya. Nih ini mana airnya ini, di rumah kamu tadi kalau ada air ambilin air sana, ya, minum, ya. Dengan sekiranya memang sangat butuh kepada air, maka air itu akan lebih afdal. Wa illam kasur al-ihtiyaj wa illam kasur al-ihtiyaj ilaihi, kalau memang kepada air ini tidak sangat dibutuhkan, ya, masih banyak stok air, ya, maka fatwa'amu, maka adapun makanan itu lebih utama. Ini majelis taklim stok air udah banyak, kardus. Oh udah banyak airnya, udah kalau begitu anak sedekah makanannya, gorengannya gitu loh, ya. Stok air masih banyak, maka yang dibutuhkan lebih utama adalah makanan. Lihat kalau sedekah ini dibutuhkan majelis taklim apa ini? Oh nggak ada salonnya, beliin salon. Air, beliin air. Setiap bulan kirimin air ke majelis taklim ini, ya, pahalanya gede. Kemudian walau ta'arud, dan apabila terjadi ta'arud itu perlawanan, bertolak belakang antara satu dengan satunya, ya. Apa as-shadaqatu sedekah halan seketika itu, wal waqfu, dan memakamkan, terjadi ta'arud. Ini lebih baik sedekah pada waktu itu, seketika itu, atau diwakafkan. Namanya ta'arud. Dua hal yang baik yang berlawanan, ya. Di dalam hukum itu ada ta'arud nasyaini,
berlawanannya dua dalil nas. Yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak boleh. Itu jadi ta'arud namanya. Ya, perlawanan dua hal. Dan di sini ada ini lebih utama sedekah seketika itu atau waktu diwakafkan aja. Nah, terjadi ta'arud. Fa'inkana maka apabila adanya waktu itu waktu hajat itu waktu sangat dibutuhkan, wasyiddatin dan sangat dibutuhkan sama ya. Waktu hajatin wasyiddatin waktu sangat dibutuhkan. Ya. Yang awal maka ada pun yang pertama sedekah halal itu awal lebih utama. Kalau memang pada waktu itu ini sangat dibutuhkan pada barang tersebut, makanan misalkan atau minuman, ya sedekah seperti itu sangat itu yang didahului. Udah disedekahin aja karena memang lagi dibutuhkan. Karena lagi dibutuhkan. Ya. Kalau memang waktunya pada waktu itu sangat dibutuhkan, maka yang didahulukan adalah sedekah. Wa illa kalau memang karena al-waqt hajatin syiddat, kalau memang waktunya ya enggak terlalu butuh tapi enggak terlalu dibutuhkan, masih bisa digunakan nanti, maka pasani maka ada pun yang kedua berarti wakaf ya itu aula, maka mewakafkan itu lebih utama ya. Ini nggak terlalu dibutuhkan. Oh ya udah kalau begitu saya wakafkan saja. Nanti suatu waktu dibutuhkan. Maka mewakafkan itu lebih utama. Kenapa? Dalam kasus yang kedua ini wakaf lebih utama. Likasrati jadwahu, karena banyaknya faidahnya wakaf. Karena dengan diwakafkan itu faidahnya manfaatnya lebih banyak. Bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan. Ya. Allah berkata pada ya apa tadi? Ya Allah yang berkarim Allah berkata pada lau ta'aradu as-sadaqah halan wal waqf. Sahabat Ibnu Abdissalam, Imam Ibnu Abdissalam Izzuddin bin Abdissalam fatabahu dan mengikuti kepada Abdussalam sahabat Az-Zarqasi, Imam Zarqasi. Wa atlaqa dan memutlakan siapa Ibnu Rif'ah, Imam Ibnu Rif'ah tarjihal awali pada mentarjih yang pertama. Alasannya kenapa? Ya nahu karena sesungguhnya mutasaddaq orang yang bersedekah itu qata'a memutus siapa mutasaddaq haddahu pada bagiannya mutasaddaq orang yang bersedekah minal mutasaddaqi dari perkara yang disedekahi apabihi halan seketika itu, karena orang yang bersedekah dia memutus kebagiannya kepemilikannya dari harta yang dia sedekahkan seketika itu. Dia sedekah mobil untuk dakwah karena memang yang dibutuhkan pada waktu kendaraan untuk berdakwah dan di mobil saya sedekahkan, maka dia memutuskan seketika itu bagian dia atas mobil yang dia miliki. Makanya dikatakan lebih utama karena dia melepaskan kepemilikan secara penuh dari apa yang dia miliki, karena memang pada waktu itu yang dibutuhkan sedekah. Ini harus pakai kendaraan berangkat, bagaimana caranya sedekah buat dakwah ya. Kalau memang nggak butuh banget ya udah ini wakafin buat dakwah, waktu bisa dipakai, itu boleh ya. Itu yang kedua. Yang bagi dan seyogianya lirahibi, bagi orang yang cinta, senang, demen bil khairi dan kebaikan, bagi yang senang dengan kebaikan, hidupnya pengen diberkahi dengan kebaikan, hidupnya dinaungi dengan keberkahan, al-barokah ya, ziyadatul khair ya, biar barokah. Bagaimana hidupnya? Ziyadah itu adalah barokah, itu adalah ziyadatul bertambahnya kebaikan dalam hidup kita. Caranya bagaimana biar hidup kita penuh barokah? Ya, apa Allah yuharriya, tidaklah mengosongkan ya rahim dia kullayamin dalam setiap harinya minat ayami dari hari-harinya minat sedekah dari sedekah.
tidaklah dia mengosongkan harinya dalam setiap hari-harinya kecuali dia selalu bersedekah. Apa yang bisa kita lakukan setiap hari untuk bersedekah? Bagi orang yang ingin hidupnya diberkahi, usahakan setiap hari sedekah, walau bikalimatin, ya, walau hanya dengan kalimat yang baik, minimal itu, ya, ucapan yang baik, sapa teman, assalamualaikum, senyum teman, itu minimal. Kalau kita tidak bisa dengan kata, ya, setiap hari kita minimal harus sedekah. Kalau mau hidupnya barokah, ya. Bima dengan perkara atau dengan sesuatu tayassara yang menjadi mudah apa yang dia mampu, dengan apa yang dia mampu. Bima tayassara dengan apa-apa yang dia mampu. Wa in qalla, walaupun sedikit apa-apa, walaupun hal tersebut sedikit, ya, walaupun hal tersebut sedikit. Wa i'tauha, dan adapun memberikan sedekah sirran dengan jalan sir, ya, sembunyi-sembunyi, itu afdalu, lebih utama minhu dari i'ta jahran dengan terang-terangan. Sedekah secara sir lebih utama dari sedekah dengan terang-terang atau dipublikasikan, ya. Karena berdasarkan dengan ayat Al-Quran, in tubdu as-shadaqat, sembunyikanlah olehmu sedekah kalian, surat Al-Baqarah. Wali annahu, ya, udah minas sab'ah, karena Nabi Muhammad menghitung satu bagian dari 7 bagian orang-orang yang akan mendapatkan naungan, di mana pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Man biya sadaqatu, ya, hatta la ta'lam, orang-orang yang menyembunyikan sedekahnya sehingga shimalu, tangan kirinya ini tidak mengetahui dari apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Ini gambaran benar-benar sedekahnya disembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu tangan kanannya sedekah. Mereka yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Kemudian dalam hadis Nabi yang lain dikatakan, ya Allah ya Karim, warada aidan sadaqatus sir tudfi'u ghadabur rabb, ya, sedekah secara sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan kemurkaan Allah, bisa memadamkan kemurkaan Allah. Sawabu sadaqatus sir, balasan sedekah sembunyi-sembunyi, do'ahu ala sabis sadaqah ad-dhahirah, melebihi, berlipat ganda atas sedekah, balasan sedekah secara kasat mata atau secara jelas atau secara publikasi, sab'ina dhifan, dengan perbedaan 70 kali lipat. Orang kan mintanya dipublikasikan biar namanya tersohor. Siapa yang sedekah sebutin namanya, bulan, ya. Nah, itu lebih utama kita sembunyikan. Ayu syai'in a'dhamu min ghadabihi, ya, subhanahu wa ta'ala. Nah, ini lanjutan dari hadis sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabbi. Nah, ini, ya, jadi sedekah secara sembunyi-sembunyi lebih utama dari sedekah dengan dipublikasi. Wa amma zakat, walaupun zakat itu fa'idharuha, maka adapun menampakkan zakat itu afdalu, lebih utama ijma'an, dengan kesepakatan ulama. Nah, beda dengan zakat. Kalau zakat itu dipublikasikan utamanya, ya. Wa itauha, dan adapun memberikan sedekah, berikan sedekah, perhatikan, di Ramadan, di dalam bulan Ramadan, maksudnya di bulan Ramadan, la siyama fi ashratil awakhiri, apalagi di dalam 10 hari akhir dari bulan Ramadan, itu afdalul, lebih utama memberikan sedekah pada bulan Ramadan, terlebih 10 akhir dari bulan Ramadan, itu lebih utama. Wa yata'akkadu, dan lebih ditekankan, ya, lebih utama sedekah di bulan Ramadan.
berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di khabari sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi adalah orang yang paling ajwad ketika berada di bulan Ramadan, paling baik, paling roman, paling murah hati. Wali khabari Abi Dawud, dan berdasarkan khabar Imam Abi Dawud ay sadaqah Allah qala fi Ramadan. Sedekah yang paling utama apa? Berkata Nabi pada bulan Ramadan. Kenapa? Li'annahu afdhalus syuhur. Li'annahu afdhalus syuhur. Karena bulan Ramadan itu paling utamanya Bu. Li'annan nas fihi masyghulun bitta'ah, karena umumnya manusia pada bulan Ramadan disibukkan dengan ketaatan. Ya, mengurangi kerjanya. Berarti kan sangat membutuhkan dengan makan, harta. Maka orang yang bersedekah di bulan Ramadan, orang yang sibuk ibadah, diberikan sedekah dapat nilai utama. Karena bulan Ramadan orang rata-rata masyghulun bitta'ah, disibukkan dengan ketaatan. La yatafarraquna limakasibihim, dan mereka tidak sempat untuk bekerja. Maka fatakun al-hajah bihi asyad, maka kebutuhan pada bulan Ramadan ini sangat, ya, para dai, para santri kan mereka sibuk dengan dakwahnya, belajarnya. Nah, bersedekah di bulan Ramadan ini sangat diutamakan karena orang-orang sibuk pada beribadah. Ini Ramadan sibuk kerja, lembur sampai pagi, lembur terus ya, biar THR-nya gede, biar nanti lebaran duitnya gede pulang kampung. Salah, Ramadan sibuk untuk ibadah. Ya. Wa yata'aqqadu aidan wallahu a'lam bissawab. Ayo dibaca. Baca, yang gede. Bisa dulu. Kalau dulu kan malah salah.